Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 219 wajah telah dipulihkan. Di hutan pelatihan keras, si gendut membawa Feng Jiu ke tempat sumber air, yang sebenarnya hanyalah sungai kecil yang tersembunyi di balik rumpun semak belukar. Jiu kecil, ini dia. Kita bisa mandi sebentar di sini dan berganti pakaian, kata si gendut sambil mulai melepaskan pakaiannya. Melihat itu, Feng Jiu mengalihkan pandangannya dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu mandi saja di sini. Aku akan pergi ke hulu. Segera setelah mengatakan itu, dia berjalan ke hulu. Fatih tertegun sejenak sebelum ia mengeluh, kau akan pergi ke hulu. Bukankah itu berarti aku akan membasahi diriku dengan air yang telah kau gunakan untuk mandi? Aku tidak mandi, hanya mencuci muka dan mengganti pakaianku. Feng Jiu menjawab, lalu menoleh ke belakang sekali lagi sambil melirik dan melanjutkan perkataannya, dan kau tidak boleh mengikutiku. Baiklah. Meski bingung, dia tidak mengikutinya, tetapi kembali ke sungai kecil untuk segera membersihkan diri. Lagi pula, tidak aman berada di tempat seperti itu. Feng Jiu menyelidiki aura apapun di area sekitarnya dan melihat bahwa tidak ada seorang pun, dia pun menanggalkan pakaian merah bernoda darah dan berganti pakaian bersih sebelum dia kembali ke sungai untuk mengambil air guna mencuci wajahnya, membersihkan salep yang menempel di wajahnya, untuk memperlihatkan wujud aslinya. Dengan permukaan air yang begitu jernih, dasar sungai dapat terlihat seperti cermin, ia dapat melihat pantulan wajah yang sangat cantik, kulit seputih salju yang bening dan berkilauan mempesona. Bekas luka yang ada di wajah itu telah hilang sama sekali tanpa bekas, sehingga muncullah wajah yang begitu sempurna, begitu mempesona dan cantik tiada taraf. Orang yang ada dalam pantulan itu kemudian melengkungkan mulutnya membentuk senyum tipis, senyum yang 3 bagiannya sangat menawan dan 7 bagiannya keras kepala, melengkapi kilatan mata gelapnya yang jernih dengan sempurna, yang membuat seluruh orang tersebut tampak memiliki aura yang luar biasa dan mulia. Meskipun Suruo Yun dulunya memiliki wajah seperti Feng Qingge, tetapi dia bukanlah orang yang sebenarnya. Bahkan ketika penampilan mereka sama, sikap dan aura yang mereka tunjukkan tidaklah sama. Berbeda dengan Feng Jiu. Wajah seperti itu tidak membuat orang merasa ada yang tidak beres atau tidak selaras sedikit pun, karena di kehidupan sebelumnya, wajah seperti itu adalah wajah aslinya, wajah yang sudah tidak asing lagi baginya. Setelah berganti ke pakaian merah yang bersih dan mencuci muka, dia merasa benar-benar segar kembali, dan suasana hatinya pun menjadi lebih cerah dan ceria. Dia mengeluarkan kantung air dari tempat itu dan sedang mengisinya ketika dia mendengar suara Fatih terdengar dari belakangnya. Jiu kecil, apakah kamu sudah selesai? Saya sudah selesai. Jawabnya sambil meletakkan kembali kantung air itu ke tempatnya sebelum berdiri dan berbalik untuk melihat ke arah Fatih dan berkata, ayo pergi. Pada saat itu ketika Fatih mengatakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya, wajahnya membeku karena terkejut. Kamu Jiu kecil. Mengapa hanya dengan berganti pakaian dan menjulurkan wajahnya, dia tampak menjadi orang yang sama sekali berbeda? Apa kau terkejut denganku? Hahaha. Feng Jiu tertawa terbahak-bahak saat melihat si gendut, lalu berkata untuk mengolok-oloknya, beginilah tampan dan ramahnya aku. Tidak perlu iri karena iri tidak akan membantumu sama sekali. Mendengar itu, Fatih malah menghela napas lega dan menepuk dadanya seraya berseru, kau hampir membuatku takut setengah mati. Kupikir kau seorang gadis. Feng Jiu tersenyum licik, dan meraba wajahnya sendiri dengan sedikit narsis sebelum berkata, cukup banyak orang yang berkata seperti itu saat melihat wajahku ini. Begitu suaranya mereda, dia menoleh ke arah Fatih dan berpikir sejenak sebelum bertanya, sekarang aku punya cukup poin pengalaman dan aku bisa keluar dari sini begitu aku menghancurkan lencana giok itu. Bagaimana denganmu? Apa yang ingin kau lakukan? Kau akan meninggalkan tempat ini. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan dan tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Feng Jiu menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Mendengar itu, Fatih berpikir sejenak sebelum berkata dengan wajah yang sangat serius, kalau begitu, sebaiknya kau pergi dulu. Aku masih belum punya cukup poin pengalaman dan meskipun tempat ini penuh dengan bahaya, aku tidak bisa menghindarinya selamanya atau tempat ini pasti akan tumbuh menjadi iblis dalam diriku dalam perjalananku untuk mencapai keabadian. Aku harus mengatasinya di sini dan mengumpulkan cukup poin pengalaman sebelum aku pergi.